Hai netizen, selamat datang di YouTube channel Suara Jamu Surabaya. Hari ini kita kedatangan tamu narasumber dari Salsa Community yang menurut saya tarian ini adalah salah satu tarian yang paling sulit dilakukan. Kenapa? Selain membutuhkan kekuatan upper body dan lower body yang cukup kuat, flexibility dan juga kepercayaan tinggi terhadap pasangan. Seperti apa salsa itu? Mari kita saksikan video berikut ini. Mari kita sapa dulu narasumber kita, Mas Angga dan Mas Nofli. Mas Nofli. Nah, saya ingin tahu ini, Mas, salsa itu seperti apa sih? Salsa itu jenis tarian berpasangan. Oke. Jadi dia harus benar-benar couple. Jadi ada cewek, cowok. Jadi tarian couple lah gitu. Tapi dia ada juga sendiri, itu namanya sign salsa. Salsa sign. Oke. Tapi lebih kalau untuk di acara-acara social dance di kafe-kafe itu mesti selalu Berpasangan seperti yang video yang kita lihat itu. Anggotanya berapa nih, Mas, salsa community ini? Kalau anggota sekarang berapa yang hampir masuk 100 lah ya. Cuman itu yang terdaftar, tapi yang aktif paling sampai 40-50. Soalnya setiap orang datang pergi gitu. Oke. Nah, ngumpulnya biasanya di mana? Macam-macam, kita di kafe. Di kafe ya? Di kafe. Kita biasanya seminggu itu mungkin 3 kali. Tapi untuk mendekati karena ada corona ini kita kan berhenti dulu karena anjuran pemerintah tidak boleh ada perkumpulan kayak gitu. Jadi kita biasanya di kafe, bisa di Max Jazz, kadang bisa di mana? Dawak kayak gitu ya. Dawak itu di Natal sebelahnya di Bandung. Cuman sekarang udah nggak di sana lagi sih kayaknya. Oke. Lagi renov kita lagi cari tempat lagi, cuman yang pasti masih nunggu keadaan normal lagi baru mulai lagi ya. Nah, ini selain community, apakah ada kursusnya juga? Itu kita ada kursusnya. Itu kursus ya? Jadi kita ada kelasnya, kita ada buka kelas. Jadi kita biasanya salsa mulai jam 7:30 sampai jam 11. Nah, jam-jam awal 7:30 sampai jam 9 itu kita kelas basic kelas dulu. Baru jam 9 sampai jam 11 itu kita social dance. Social dance. Jadi apa yang udah dipelajarin, udah ikut kelas tadi dipraktekkan di kelas waktu social dance itu tadi. Nah, biayanya berapa nih, Mas? Kalau orang netizen yang mungkin ingin tahu, kalau saya ingin kurs salsa itu biayanya berapa? Kalau untuk biaya mungkin bisa yang basic mungkin di Surabaya ini udah termasuk paling murah banget. Jadi kita ada buka registrasi dulu untuk pendaftaran. Terus kemudian pendaftaran itu sekitar paling 200 ribu untuk sebulan, untuk bulan pertama. Bulan berikutnya cuma 150. Itu untuk semacam iuran itu. Iuran. Terus itu bisa bayar per datang untuk bisa. Itu per datang 50.000. Jadi ada insentif juga. Tapi kalau mau, jadi untuk yang pertama itu untuk bayar per bulan dulu. Tapi kalau udah, maksudnya dia basic udah lumayan, terus ada masuk intermediate, dia mau bayarnya per datang sama, jadi nggak harus sebulan. Jadi sementara untuk basic ya pembayarannya 200.000 di bulan pertama. Awal ikut kan. Selanjutnya 150.000. Kalau dia udah lulus basic, dia baru boleh isi dentil untuk kelas advance-nya. Oke.
balik ke basic. Untuk basic sendiri itu butuh waktu berapa lama? Tergantung individunya masing-masing. Oke. Jadi dia kalau emang niat belajarnya cepat, maksudnya wah aku benar-benar niat. Emang beberapa orang kan ada yang cepat nangkep, ada yang lambat. Iya. Mungkin kalau yang lambat bisa dibilang agak lumayan lama sih, sekitar ya 3 bulan 4 bulan. 3 bulan 4 bulan. Nah, itu kalau yang cepat mungkin 2 bulan, jangan kan 2 bulan sebelum udah bisa. Kalau yang cepat nangkep. Biasanya basicnya salsa itu simple banget sih sebenarnya. Saya tadi lihat soalnya waktu video itu kan rumit juga ya. Gerakannya kan juga. Wah. Tapi untuk basicnya kan kita seperti kayak jalan biasa aja. Oke. Tapi tetap yang susah kan biasanya orang menyesuaikan ketukannya itu. Bukan kadang ada beatnya yang cepat, ada yang susah gitu. Nah kalau orang nggak punya basic musik yang kuat, biasanya kalau orang punya basic musik yang kuat kan dia sensitivitas terhadap tekatan itu kan lebih irama kan lebih bagus. Kalau untuk social dance cuek aja udah. Karena kita tujuannya cuma ya udah buat fun aja gitu. Dance kan emang buat kurangi stres gitu. Soalnya rata-rata emang teman-teman yang ikutan salsa ini para pekerja-pekerja gitu, jadi dia udah stres, udah jenuh, kayak gitu, atau selalu mesti pulang kerja dia langsung salsa. Salsa. Nah selain salsa ada jenis tarian lain nggak yang waktu ada di community? Kita ada 3 tarian, ada namanya salsa, bachata, sama kizomba. Nah bachata itu seperti apa? Bachata musiknya lebih slow aja sih, lebih slow. Sebenarnya ada nggak lebih slow sih, lebih stepnya lebih gampang daripada salsa. Terus kalau kizomba juga lebih slow juga, tapi emang agak rumit sih gitu. Oh lebih rumit. Lebih rumit lagi daripada salsa. Ya mungkin itu lebih feelnya harus lebih kuat lagi kalau kizomba. Oke. Kalau yang kizomba lebih close-nya itu lebih jadi lebih kayak orang main tango gitu. Tango. Tapi musiknya beda. Oke. Biasanya kalau orang yang bisa tango, biasanya kalau masuk di kizomba itu biasanya bisa. Oh, lebih gampang karena intronya sudah dapat. Orang yang dari tango dia kalau kizomba itu lebih senang. Oke. Soalnya basicnya dari tango itu sendiri. Bukan dari tangonya. Maksudnya kalau orang untuk irama maksudnya untuk bisa dibilang untuk step dia jalan sama kayak tango gitu, jalan. Kalau kizomba udah sekedar jalan-jalan itu. Oke. Kalau bachata musiknya itu dari Dominikan, itu ada yang slow, ada yang lebih kenceng lebih. Cuman ketukannya sama. Nah kalau netizen mau tanya, netizen mau tahu, kalau mau join di community salah satu community ini baik course maupun social dance-nya itu tadi, apakah mereka harus datang pairing, maksudnya berpasangan gitu? Gak harus itu. Gak harus. Jadi bisa datang sendiri karena bakal di tempat kita ada teman-teman yang bisa bantu nari gitu. Jadi saya ini awalnya nih masuk salsa juga karena datang sendiri juga. Oke. Nanti dari sana ntar ketemu teman-teman cewek baru mereka ngajarin saya gitu. Nah kalau yang cewek itu apa harus pakai high heel? Aturannya kalau untuk dance salsa sih emang harus high heels. Tapi kita kadang di Surabaya ini kita lihat sikon tempatnya juga. Kalau emang itu kayak lantainya kurang bagus itu kan bisa merusak jadi kita bisa pakai cats. Tapi kalau untuk perempuan biasanya yang tahu salsa banget itu mereka meskipun pakai cats tapi mereka harus tetap jinjit. Iya. Oke. Tapi heelsnya ada sendiri. Khusus ya? Artinya khusus ya? Ada yang jadi nggak bukan heels yang biasa orang pakai, enggak. Itu ada khusus sepatu salsa saja ada. Oh. Jadi buat hari jadi dia lebih nyaman dipakai. Jadi nggak sakit, terus empuk. Jadi bahan bawahnya tuh beda. Oke. Bisa buat itu. Sepatunya juga khusus ya? Khusus. Nah untuk range usia yang join di salsa community maupun course itu mulai umur berapa? Kalau untuk seluruh Indonesia itu, kalau di seluruh Indonesia itu sekitar dari kecil ada sih, kecil ya paling 10 tahun sampai ada yang sampai 60 itu seluruh Indonesia. Cuma kalau di Surabaya sendiri ada rata-rata untuk paling sekitar 45. Oh 45 masih 40 masih ada. Jadi dari umur 20 sampai 40 kalau di Surabaya. Oke.
mayoritas umuran segitu. Umur segitu ya. Paling 40 juga jarang, paling mentok sampai 35. Lebih muda-muda sih. Nah, jadi kalau di Indonesia ini sendiri ya, kita ngomong masalah event salsa. Apakah banyak sering ada lomba-lomba mungkin atau antar national competition maybe? Kalau di Indonesia untuk kompetisinya masih belum ada. Dulunya ada, cuman saat ini belum ada, mungkin karena peminatnya masih nggak terlalu banyak. Jadi kalau untuk event salsa kompetisinya lebih sering ke luar negeri. Oke. Sering ikut join ke luar negeri juga? Nggak terlalu sering sih, tiap tahun baru kemarin 2018 itu kompetisi. Dan itu syukur kita bisa bawa nama komunitas kita untuk juara juga. Oke, that's good. Kita Di mana waktu itu? Di Bangkok. Di Bangkok ya. Jadi ada acara salsa Bangkok Salsa Fiesta. Itu acara tahunan. Jadi acara festival tahunan yang udah pasti rame. Oke. Jadi setiap negara itu mesti punya sendiri-sendiri. Di Indonesia pun juga punya namanya salsa arisan nyok. Setahun sekali kadang. Oh, setahun sekali ada lomba juga. Bukan, lebih ke kayak gathering kan. Oh, jadi kita benar-benar kumpul, habis itu kita ada perform kota. Jadi waktu pas acara mulai kita udah saling kenal semua. Oh, kumpul. Jadi ada, terus kita nari juga pakai live bandnya juga, Latin gitu. Khusus ada DJ-nya juga. Bisa dicirikan juga ntar kalau misal dari Surabaya tuh nanti pakai kaos apa, terus dari Jakarta itu kaos apa, misalnya contoh dari ini Surabaya salah satu kaosnya. Sudah tahun ini kemarin Malang April ya. Di Malang ya. Gara-gara corona. Jadi kayak Surabaya misalnya tahun ini kita dapat warna pink, nah ntar Jakarta dapat warna hijau misalnya. Jadi kita gitu harus nari sama pink harus ketemu hijau kadang gitu. Oh, jadi buat seru-seruan. Jadi kalau kita nggak tahu pakai baju kuning, oh itu dari Bandung nih, ya udah pokoknya cukup kita pakai warna aja kita udah tahu dari mana asal kotanya. Jadi emang disengaja dibuat gitu karena saling kenal juga, saling tahu. Ya kalau pairing antar kota gitu yang tidak saling mengenal itu apa mengklopkan talian itu apa nggak susah? Enggak sih, karena kita bukan hafalan, karena kita emang freestyle. Oh, kalau social dance itu udah free udah. Jadi kalau yang cewek itu emang ngikutin laki sih lebih lebih jadi follower aja udah. Jadi si cewek cuma ngikut leadingannya si cowok, yang cowok baru yang lead. Oh, yang lead. Karena si cewek itu juga udah pasti bisa karena udah tahu basicnya. Jadi tinggal diarahin gitu, tergantung cowoknya juga. Dia kalau leadnya enak, ceweknya udah pasti bagus. Bisa tahu. Jadi cewek yang nggak terlalu ibaratnya nggak terlalu masih baru, bukan masih baru gitu kan. Tapi si cowoknya udah lumayan lama lah. Si cewek udah kelihatan bagus. Jadi semua tergantung yang leadernya ini juga. Kalaupun ada yang ceweknya bagus banget, yang cowok baru kayak belum bisa terlalu ngelit, itu juga jatuhnya juga ceweknya kurang bagus juga. Jadi kayak apa? Jadinya nanti dia bakal jalan sendiri. Itu nggak boleh. Jadi harus saling melengkapi lah. Tapi yang utamanya ada yang cowoknya sebagai leader kepala rumah tangga. Nah ini paradigma. Kita ngomong soal paradigma yang beredar di masyarakat, terutama di Indonesia. Kalau di luar negeri mungkin sudah paradigma ini udah hilang gitu. Di Indonesia ini kan kadang-kadang kalau kita lihat cowok ikut dance, whatever the dance is, itu persepsi mereka itu kayak becong atau gay ya. Gimana menurut Mas Kiki untuk merubah paradigma itu nggak benar gitu, nggak benar. Bahkan untuk salsa ini saya lihat sendiri, kalau nggak punya body strength yang cukup kuat, flexibility yang cukup kuat, nggak jadi gitu, nggak bisa. Sementara paradigma itu kan gimana ya, beredar di masyarakat. Sometimes untuk menghadapi seperti itu gimana? Kalau kita sih santai aja sih, soalnya karena yang kalau dia jadi bencong nggak harus nari gitu loh. Kalau dia jujur saya awal sih juga mikirnya kayak gitu ya. Jadi begitu saya datang, saya lihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri, ternyata nggak seperti yang kita. Malah makin jadi maco. Makin oke malah. Ini kan dulu dari anak big dance. Jadi sebenarnya saya jadi big boy dulu. Ini shuffle. Saya shuffle dance dulu. Jadi saya join itu, saya lihat, saya kan dulu waktu shuffle, saya pernah lihat
anak ini juga Mas Angga ini, kita satu klub gitu kan, kita lihat, ini kan anak Surabaya kerja, maksudnya anak B-boy. Jadi kira dia ikut salsa, aku juga ikut akhirnya. Ternyata nggak kayak kita pikir, ada G, ada enggak, itu semua tergantung dan kita sendiri sih, harus lihat sendiri. Kita juga ngasih edukasi juga sih, lebih ke tepatnya ya kita tunjukin kalau kita ikut nari terus jadi berubah feminim tetap, jadi nanti bakal jadi orang kan mikir oh ya enggak ya, terus kita tunjukin buktinya aku juga fine aja gitu, maksudnya kita juga aku nikah juga sama cewek itu. Menarik yang tadi Mas Angga bilang, itu tergantung bawaan lah ya. Nggak perlu nari untuk jadi nari dia udah pasti ya. Tapi ada emang beberapa maksudnya teman-teman yang agak feminim itu ada. Tapi sebelum jauh nari dia udah kayak gitu. Biar badan lebih bisa tergantung bawaan juga. Dan karena salsa terus dia jadi Iya. Gitu. Nah ini kalau netizen kepingin tahu nih, kalau pengen join bisa hubungi di mana? Bisa di Instagramnya aja langsung. Ada namanya Surabaya Salsa Community. Surabaya Salsa Community. No space, no dot. Surabaya Salsa Community. Jadi sama kayak ini Surabaya Salsa Community. Oke. Sama di Facebook juga ada Surabaya Salsa Community. Dan situ ada semua kontaknya, ada. Tinggal hubungin aja sama sekretaris kayak apa? Nggak ada langsung adminnya yang nanti DM aja atau sering banyak kok yang banyak gitu. Cuman saat ini kita masih jangan dulu ya. Iya. Karena yang fisik juga kan ya. Mereka awali nanti diobrol. Nah, saya ingin tahu beda antara saya lihat macam-macam dance yang ada di luar ya, kayak cha-cha, kayak waltz, kayak tango. Itu bedanya salsa dengan jenis tarian itu apa sih? Kalau lebih ke karakteristiknya sih kalau. Jadi ibaratnya kalau kasarnya, istilah kasarnya itu salsa itu lebih ke street dance-nya. Street dance? Kita jalanan ibaratnya. Jadi kalau yang seperti cha-cha, tango itu masuk di ballroom. Jadi lebih kayak dari cara penampilan aja itu dia resmi banget. Kalau salsa dia kayak seluruh dia pakai cuma celana pendek, terus kita bisa social dance di pinggir pantai atau apa. Kalau di kayak yang kayak tango atau dan kawan-kawannya itu dia selalu di bawah rumah cara yang lebih salsa bisa masuk dua-duanya lebih resmi lah. Oke, lebih kayak aslinya salsa dari mana sih? Di Kuba gitu. Oh, Kuba. Okay, like Cuba street dance. Nah, Mas Angga, saya mau tanya, tidak semua orang yang join salsa ini cuma mau sebagai social dance. Ada beberapa orang yang benar-benar ingin serius. Seperti kita ngomong, let's say sports, basket mungkin ada yang sebagai hobi, ada yang ingin sebagai profesi. Nah, di salsa community ini ada yang menjembatani nggak? Kalau misalnya saya mau ikut salsa, terus saya mau serius, saya mau profesi atau saya mau perform, itu ada jembatannya nggak kalau di salsa? Di Surabaya Salsa Community ada. Jadi kita emang membagi dua. Jadi yang pengen salsa buat fun ada, kita cuma ya udah datang aja social dance. Tapi kalau yang pengen fun tapi ada yang pengen serius menghasilkan juga performer itu ada sendiri. Jadi kita aturan kita beda. Jadi kita bikin aturan kalau fun ya udah terserah kamu datang enggak ya udah salah gitu. Paling banyak yang fun biasanya datang nongkrong, tapi kalau emang yang tim perform kita ada hari-hari tertentu kita emang ada latihan di studio. Jadi benar-benar yang kita latihan koreo, kita latihan teknik semua. Dan itu kita punya aturan sendiri kayak lebih ke disiplin waktu atau kayak apa ya, komitmen lah. Karena memang harus komitmen gitu. Kalau kita ada tim, ada performer nih, ada misalnya kok kayak perform di wedding atau apa, kita ada wedding bulan depan, ya udah sebulan sebelum kita harus latihan. Kalau nggak mau kita ganti orang, karena ibaratnya kita tuh kerja. Dan juga harus jaga nama. Jadi kita harus kasih performer yang lebih lah ibaratnya gitu. Jadi kita emang benar-benar mengatur semua dari
dari hal-hal kecil. Kalau untuk jadi performer ya kamu harus disiplin waktu, harus komitmen, harus rajin seperti itu. Kalau untuk masalah teknik itu bisa bisa dilatih. dilatih. Yang penting ada punya komitmen aja ya. Oke, jadi bukan cuma sebagai ada yang juga sosial, ada yang benar-benar diarahkan untuk jadi performer atau mungkin join competition. Kalau untuk kompetisi itu di individunya masing-masing. Jadi kalau kita udah jadi tim performer nih, terus habis itu ada kompetisi, ya udah yuk kita, itu nggak harus yang kita pasang nggak. Iya, nggak harus satu tim itu. Jadi kalau kompetisi salsa itu lebih ke satu kapal. Jadi lebih individu, lebih ke perkenalan, lebih ke nama. Jadi terakhir yang saya kemarin 2 tahun 2018 sampai 19 saya ikut di kompetisi Asia Pacific Dance Championship di Bangkok. Itu kita ikut itu sama istri saya, jadi partner saya. Itu ikut kompetisi karena di Indonesia masih emang belum ada gitu. Nggak mau kita harus ikut yang internasional. Kita cari pengalaman maksudnya, dan kita pengen tahu standar Asia itu kayak gimana. Kita datang ke sana. Dan saya merasa jauh sekali. Tapi alhamdulillah sih dari kemarin, pas waktu kemarin kita juga dapat nomor, maksudnya bisa bawa pulang oleh-oleh lah. Gitu. Bawa nama lah ya paling Jadi maksudnya pas waktu ada pengumuman walaupun juara 3-2 gitu Indonesia diumumin, itu rasanya tuh seneng gitu loh. Pas apalagi yang nonton itu dari negara-negara lain. Enggak jauh-jauh banget lah ya. Kalau bisa juara 2, juara 3 enggak jauh-jauh banget. Kemarin saya juara 2, habis itu yang 2019 turun juara 3. Terima kasih banyak waktunya Mas Nanda. Mudah-mudahan bisa membantu netizen yang kepingin join salsa, karena dance ini menarik sih. Dance ini menarik. Cuman kelihatannya rumit, tapi ternyata enggak serumit apa yang mereka pikirkan. Jadi mungkin kalau mereka mau join bisa langsung ke Surabaya Salsa Community. Oke, makasih banyak buat waktunya. Nah, netizen, demikian pembicaraan kita dengan Surabaya Salsa Community. Bagi kalian yang ingin mengikuti salsa, bisa langsung menghubungi di IG berikut ini. Demikian pembicaraan kita dengan Surabaya Salsa Community. Kita sangat berharap bahwa salsa ini akan semakin membesar, terutama di kota Surabaya. Nah, bagi kalian yang suka YouTube ini, please like, subscribe, and follow YouTube channel Suara Jamu Surabaya. Dan bagi kalian yang mempunyai komunitas yang ingin kita liput, leave comment di bawah ini. Saya Iwan, out from now, ciao.